Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas semua limpahan rahmat, taufik kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, di hari yang penuh berkah, hari yang Allah muliakan agama Islam dengan hari ini, yakni Yaumul Jumu'ah. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan mengisahkan Nabi terakhir yang diutus dari kalangan Bani Israel, yakni Nabi Isa alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk mendakwakan mereka, terutama orang-orang Yahudi, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jemaah kaum muslimin, semua nabi dan rasul Allah, mereka mendakwakan umatnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyebutkan wa rasulan ila bani Israila inni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Isa sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan mengatakan kepada mereka, ya'ani qad ji'tukum bi ayati min rabbikum. Aku datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanda mukjizat kepada kalian. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'awahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang merupakan Rabbku dan juga Rabb kalian. Maka barang siapa yang menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka jahanam.
Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah dakwah Nabi Isa, mengajak orang-orang Yahudi agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala orang-orang Yahudi mereka sulit untuk membendung dakwah Nabi Isa alaihissalam, akhirnya mereka yakni melakukan rencana busuk untuk menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka pun mendatangi raja di waktu itu, raja di zaman Nabi Isa alaihissalam, untuk menghentikan dakwah Nabi Isa dengan cara membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan memang jamaah kaum muslimin, orang-orang Yahudi mereka tidak pernah takut kepada Allah, tidak segan-segan membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka buat makar kepada Allah, maka Allah pun membuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik orang pembuat makar. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, Risalatu Isa alaihi salam lam talqa qabulan inda kathiri minal yahudi fi dhalikal waqt. Risalah Nabi Isa tidak diterima kebanyakan orang-orang Yahudi di zaman tersebut. Sehingga Allah mengisah tentang penolakan mereka. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wa dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam, disebabkan bima asau wa kanu ya'tadun, mereka mendurhakai Nabi Isa dan juga Nabi Daud, wa kanu ya'tadun, dan juga mereka melampaui batas, menentang dakwah para rasul, terutama Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Allah mensifati mereka, kanu la tanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak mencegah kemungkaran apa yang mereka lakukan. Wallabi'sa ma kanu yaf'alun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Akhirnya fa'azamu ala qatli Isa an tariqi itharatil maliki alaihi biqaulihim. Mereka berambisi, bertekad untuk membunuh Nabi Isa dengan cara mereka yakni melaporkan kepada raja mereka. Mereka mengatakan, inna hadha huwa alladhi sayaslibu mulkaka. Wahai raja, sesungguhnya pemuda ini, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, wahai raja, sesungguhnya Isa ini dia ingin meruntuhkan kerajaanmu, ingin menghancurkan kerajaanmu, dan juga ingin merampas kerajaanmu. Maka jamaah kaum muslimin, raja mana yang tidak marah ketika ada orang ingin merampas kekuasaannya? Akhirnya wa azamal maliku ala qatlihi, maka sang raja pun yakni bertekad untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun walakin Allah tabaraka wa ta'ala yahfadhu rusulahu, namun Allah subhanahu wa ta'ala pasti membela rasul-rasulnya. Lihatlah Nuh alaihissalam, Allah selamatkan dari yakni banjir bandang yang menenggelamkan isi bumi ini. Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut yang setia dengan diberikan kapal kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan ketika dibakar.
Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dengan ditenggelamkan di laut. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan dari makar-makar orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka berkumpul di suatu malam mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 orang mengepung untuk menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya Allah menjadikan mereka tidur semuanya. Nabi pergi meninggalkan Mekah dengan selamat sampai kota Madinah. Nabi Isa juga seperti itu. Mereka ingin membunuh Nabi Isa, namun Allah menjaga Rasulnya. Walam yuridillahu jalla wa ala ayusallitahum alaihi. Dan Allah tidak menyerahkan kepada mereka dengan bebasnya untuk menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Kama tasallatu ala Zakaria. Sebagaimana mereka menguasai Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu orang-orang Yahudi jamaah kaum muslimin. Dan memang jamaah kaum muslimin, kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu hingga sekarang, orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menuduh Nabi Isa yakni putra zina. Mereka menyembah Uzair dan lain-lain sebagainya. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka meyakini ini orang-orang Yahudi. Ketika itu mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang pada akhirnya pun mereka bingung dan bimbang. Apakah mereka betul-betul membunuh Nabi Isa alaihissalam ataukah tidak? Dan ini jamaah kaum muslimin disebutkan dalam kisah-kisah Bani Israel tentang orang-orang menyaksikan kejadian tersebut. Dan kita ingat jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa memiliki 12 pengikut. Tolong dihafalkan. Nabi Isa memiliki 12 pengikut. Namun ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar oleh tentara Yahudi, dia mendatangi murid-muridnya. Maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, siapa di antara kalian dan ridha agar Allah menjadikan wajahnya seperti wajahku?" Seperti wajahku. Ada seorang pemuda mengatakan, "Ana ya Isa, saya wahai Nabi Allah, saya siap." Maka Allah pun menjadikan wajah pemuda ini persis wajah Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ketika rumah mereka dikepung oleh orang-orang Yahudi, tentara Yahudi, mereka langsung menyerang ke dalam. Mereka melihat ada seorang pemuda yang mereka yakin itu Nabi Isa alaihissalam, langsung ditangkap dan dibunuh. Namun sayangnya sebagian mereka ragu. Karena mereka mengetahui jumlah pengikut Nabi Isa 12 orang. Ketika ditangkap satu, tinggal 11. Di mana yang satu tersebut? Dan insya Allah jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menukil tentang riwayat-riwayat dari Israiliyat tentang bagaimana Nabi Isa dibunuh yang dikatakan oleh mereka, dan bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Riwayatul ula, riwayat pertama jamaah kaum muslimin, bahwasanya ketika mereka berambisi untuk membunuh Nabi Isa sallallahu wasallam alaihi, dakhala alaihi al-baita yuridu qatlah. Maka pemuda ini, pemimpin ini, pasukan ini langsung masuk menangkap Nabi Isa, ingin membunuh. Namun farafa'allahu wa Isa alaihissalam min rawzanatil bil jidar. Namun Allah langsung mengangkat Nabi Isa dari tembok tersebut.
Ini riwayat yang pertama, menyebut Nabi Isa langsung diangkat ke langit tanpa diserupai dengan sahabat-sahabatnya. Riwayat tsaniyah, riwayat kedua, anna Isa qala li talamidhihi, maka Nabi Isa ketika berkumpul dengan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, maka dia berkata, ahdukum yakhunani, wahai sahabat-sahabatku, di antara kalian ada seorang yang mengkhianatiku, yang mendurhakaiku. Siapakah dia jamaah kaum muslimin? Dia adalah Yuda Iskariot. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, namanya Yuda Iskariot, yakni zahaba ilal maliki. Ini Yuda ini awal, yakni muridnya Nabi Isa alaihissalam. Awal mulia yang setia, yang taat. Ya. Namun dia menjadi durjana, menjadi kufur dan murid yang durjana ketika dia membongkar rahasia Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan zahaba ilal malik. Pemuda ini, Yuda Iskariot ini, mendatangi raja di saat itu. Raja inilah yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa qala, maka dia berkata kepada raja, ana u'limuka bimakani Isa hatta taqtulahu. Wahai raja, saya akan mengabarkan kepadamu di mana tempat Nabi Isa untuk kamu membunuhnya. Falam akhbara wa jaa al-jundu liya'khudhu Isa alqallahu asyubha ala Yahuda. Ketika dia mengabarkan kepada raja tersebut, maka sang raja pun langsung mengirim pasukan tentara untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah menyerupakan dia, Yuda Iskariot ini, persis wajah seperti Nabi Isa alaihissalam. Senjata makan tuan. Allah menjadikan wajah Yuda Iskariot ini persis wajah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya pun dia ditangkap. Fa'akhadhuhu wa qataluhu yadhunnunahu Isa. Dia ditangkap dan dibunuh. Mereka mengira dia Nabi Isa alaihissalam. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah kaum muslim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat makar kepada Allah, maka Allah pun membuat makar kepada mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini riwayat yang kedua jamaah kaum muslimin. Yang ketiga disebutkan, anna Isa alaihissalam hausara fil baiti wa kana ma'hu talamidhuhu. Yani Isa alaihissalam, dia berlindung di sebuah rumah bersama murid-muridnya 12 tadi. Faqala li talamidhihi, ini riwayat yang ketiga, bagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Maka berkata Nabi Isa kepada murid-muridnya, ayyukum yatabarra'u fayulqillahu asyubha alaihi fayuqtal wa yakunu fi darajati fil jannah. Wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang ingin Allah serupakan wajahnya seperti wajahku ini, sehingga dia terbunuh, namun kedudukannya di sisiku sangat dekat di surga kelak. Fa subhanallah. Nabi Isa berkata, wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang mau diserupakan oleh Allah dengan wajahku, sehingga dia ditangkap dan dibunuh, namun kedudukan dia di surga kelak nanti bersamaku. Lalu faqal ahadu talamidhihi, maka berkata seorang muridnya, wa kana min asgharihim sinnan, dan muridnya ini yang paling muda dibandingkan yang lainnya. Dia mengatakan, aku wahai Isa, wahai Nabi Isa, aku siap. Aku siap. Faqala anta sahibi. Kalau begitu kamu sahabatku di surga kelak. Akhirnya fa'ulqiya asyubha ala hadar khawari
wa ukhidha wa qutila mutabarri'an duna Isa salawatullahi wassalamu alaihi. Maka Allah pun menjadikan dia serupa Nabi Isa, pengikut yang setia. Dia ditangkap dan dibunuh. Ini riwayat yang ketiga. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana akidah Ahlus Sunnah, akidah seorang muslim tentang status Nabi Isa alaihissalam? Apakah dibunuh, ataukah disalib, atau bagaimana? Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah kaum muslimin sangatlah jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Ketika orang-orang Yahudi ingin menangkapnya, Allah angkat ke langit. Bagaimana Allah mengangkatnya? Kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah mengangkat ke langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah berfirman, orang-orang membunuh Nabi Isa tidak dalam keadaan yakin. Mereka tidak yakin kalau itu Nabi Isa yang dibunuh. Akan tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akidah kaum muslimin meyakini Nabi Isa diangkat ke langit dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi. Dan Nabi Isa nanti akan turun lagi ke bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hingga ketujuh, beliau menjumpai nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Menjumpai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lailatu atau lailata usriya bih laqitu Musa. Ketika aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, aku menjumpai Musa alaihissalam. Qala, maka dia mengatakan, fana'atahu fa idza rajulun hasibtuhu qala muttaribun rajulur ra'si ka'annahu min rijali sanu'atan. Nabi kita mengatakan, aku bertemu Nabi Musa alaihissalam, lalu beliau mensifatinya, yakni ada seorang yang berkata, aku kira beliau bersabda, orang yang berperawakan sedang, berambut ikal, seakan-akan dia seorang dari suku Yanu'ah. Nabi Musa alaihissalam seorang yang gagah perkasa. Dan juga kata Rasulullah, walaqitu Isa fana'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala rab'atun ahmaru ka'annama kharaja min dimasin, yakni al-hammam. Wa ra'aytu Ibrahima wa ana asbahu waladihi bihi. Dan aku juga bertemu Nabi Isa alaihissalam, lalu beliau mensifatinya. Maka Nabi bersabda, dia seorang yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, serta berkulit merah, seakan-akan dia baru keluar dari tempat pemandian. Beliau juga bersabda, dan aku juga melihat Nabi Ibrahim, dan aku lebih mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Nabi juga bersabda, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketika Isra dan Mi'raj. Fa amma Isa, adapun Isa fa ahmaru. Adapun Nabi Isa rambutnya merah. Ja'dun aridu sodri, rambut merah keriting dengan dada yang lebar. Wa amma Musa, adapun Musa fa Adam, dan juga Adam, jasimun bastun
ka'annahu min rijaliz zutti. Sedangkan Musa yakni kecoklatan dan berambut ikal terurai, seakan-akan dia termasuk dari penduduk Zid. Ini Nabi mensifati Nabi Isa alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini. Beliau turun dari Menara Putih di kota Damaskus di bagian timur. Dan disebutkan dalam kisah yang panjang, kisah turunnya Dajjal. Dalam surah Al-Bukhari mengisahkan bahwasanya ketika Nabi Isa turun di Menara Putih Damaskus di Syria di saat salat subuh, Nabi Isa turun, maka mereka mendapati Nabi Isa bergabung dengan mereka hendak salat subuh. Maka mereka berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, kamu sebagai imam salat subuh." Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Kalian lebih pantas sebagai imam, adapun kami hanya sebagai makmum." Dan juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang lain ketika mensifati turun Nabi Isa alaihissalam, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adala fayaksira saliba wa yaqtula al-khinzir wa yad'a al-jizyata wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna al-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha." Nabi kita bersabda, "Demi jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh Nabi Isa akan turun kepada kalian sebagai hakim yang adil." Beliau turun menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti, dan harta pun menjadi banyak tersebar. Saking banyak harta tersebut, kata Nabi, tidak seorang pun mau untuk mengambilnya. Dan ingat, kata Nabi, sujud sekali zaman tersebut lebih utama dari dunia juga seisinya. Maka Nabi Isa akan turun, yakni menghancurkan salib sebagai hakim yang adil, membunuh babi dan menghilangkan upeti, yakni pajak. Ini merupakan hadis yang sahih yang riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Isa turun sholat subuh bersama kaum muslimin dengan Imam Mahdi, mereka seusai sholat subuh mereka mengejar Dajjal untuk dibunuh. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Namun orang-orang yang beriman sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Dajjal, agar mereka waspada, hati-hati dengan Dajjal, fitnah yang sangat dahsyat. Dajjal ini memiliki kelebihan yang Allah berikan kepadanya sebagai ujian bagi kaum muslimin. Dan disebutkan Dajjal punya dua, yakni sungai. Dajjal punya dua, yakni mata air. Dajjal bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dan Dajjal punya surga dan punya neraka. Namun ingat kata Rasulullah, surganya Dajjal, nerakanya bagi orang-orang beriman. Dan sebaliknya, nerakanya Dajjal, surga bagi orang-orang yang beriman. Maka Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi dan juga kaum muslimin, mereka mengejar yakni Dajjal, sehingga Dajjal pun ditangkap dan dibunuh di gerbang Lut dan dibunuh oleh tangan Nabi Isa alaihissalam sendirian. Ini tugas terberat dan mulia bagi Nabi Isa alaihissalam.
Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akidah seorang muslim yang sangat jelas disebutkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah cerita atau kisah disebutkan, tatkala Nabi Isa diangkat ke langit, mereka menangkap Yuda Iskariot tadi dan dibunuh. Mereka menganggap mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan kuburan orang ini yang mereka katakan Nabi Isa ini, mereka membangun sebuah gereja di atasnya, namanya gereja Qumamah. Gereja Qumamah. Pada mereka semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka di awal-awalnya masih memegang kitab suci Injil yang asli, Taurat yang asli. Namun ketika hilang generasi-generasi yang saleh, mulai mereka menghalalkan sebagian yang haram dari kitab Injil dan juga sebaliknya. Sehingga kitab suci yang asli sudah tercemar. Tercemar sehingga tertinggal kitab suci yang banyak redaksinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim, dan Allah pasti menjaganya dari tangan-tangan yang jahat. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Isa merupakan kisah terakhir yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga kisah yang sudah kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh dan selanjutnya, merupakan kisah yang sederhana, yang ringkas dan singkat. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita, sejarah kita, dan juga keyakinan kita bahwa memang ada nabi-nabi Allah diutus ke muka bumi ini untuk mendakwakan kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kisah-kisah para sahabat dan juga orang-orang soleh lainnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun insya Allah di pekan depan kita akan mencoba mengisahkan kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah Rasulullah sudah dijelaskan oleh ustadz yang lain. Adapun kita insyaallah pekan depan kita akan mengisahkan kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya agar menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada mereka. Sebagaimana ucapan seorang sahabat, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan barang siapa ingin mencari qudwah, petunjuk, teladan, maka ambil dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang paling benar jalannya, yang paling bersih hatinya, dan juga yang paling baik zamannya dan keadaannya. Dan kita pun diajak untuk beragama dan agama yang mereka bawa, karena mereka semua jamaah kaum muslimin, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan agama ini, agama yang suci ini, yang mulia ini. Maka barang siapa ingin mengambil agama Islam, maka ambillah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa langsung oleh sahabat-sahabat yang setia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Mereka-mereka itulah merupakan pembawa-pembawa bendera Islam. Dengan mereka lah Islam tersebar hingga saat ini. Maka barang siapa yang mengenal kehidupan mereka, maka pelajarilah sirah kehidupan mereka. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Orang tidak mengenal mereka, tidak mungkin dia akan menyayanginya. Maka barang siapa ingin meneladani kehidupan orang-orang soleh terdahulu, maka pelajari dalam kitab-kitab sejarah yang dibuku oleh para ulama kita. Adapun kita tinggal membacanya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga sedikit ini bisa menambah ilmu kita dan juga wawasan kita tentang kehidupan orang-orang soleh. Fasubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.